merpati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Ridwan, gue dari Bogor. Gue sebenarnya males kalau main ke Jakarta, apalagi kalau harus ngelewatin tol dalam kota. Karena macetnya itu loh, bikin gue kesel. Bikin gue apa nama-nama mobil mewah yang gak mampu gue beli. Kan kesel ya. Ya gue bukannya sombong, gue di Bogor tinggal di daerah orang-orang kaya. Kayak lu. Enggak, lu susah lu enggak. Gue tinggal di kalangan orang-orang kaya. Teman-teman gue tuh kaya semua. Gue enggak. Ya kalau jalan-jalan teman-teman gue pada bawa mobil, minimal bawa motor. Kalau gue enggak, bawa keluarga. Kadang-kadang bawa timbel, bawa sambel, lalapan. Jadi tempat jalan-jalan yang lain liburan gue enggak. Buka catering. Lumayan ya bisa dikirim ke Metro TV. Dan teman-teman gue tuh, gue kadang kalau temenan sama orang kaya suka minder. Karena dia gitu barang-barangnya mahal-mahal, baju mahal, celana mahal. Cuma gue nggak sirik, karena gue tahu kebahagiaan itu nggak dihitung dari materi. Iya kayak sekarang aja gue tampil nggak ada materi nih. Tuh. Tapi lu bisa ketawa kan? Berarti bener kata gue. Kebahagiaan itu nggak dihitung dari materi. Punya materi? Oke, punya. Punya materi mbak? Pacar punya? Sama, saya juga nggak punya. Nggak punya yang kayak mbak maksudnya. Teman gue tuh barangnya selalu up to date. Kayak misalnya gadgetnya tuh canggih-canggih. Zaman sekarang tuh teknologi udah makin canggih. Zaman dulu handphone cuma bisa nelpon sama SMS. Sekarang udah bisa internetan. Dulu gue kalau mau internetan harus ke warnet. Dikit-dikit ke warnet, dikit-dikit ke warnet. Kalau sekarang praktis, di kamar juga bisa. Ya kan di kamar gue ada warnet. Dulu handphone tuh salah satu teknologi yang sensitif, gampang rusak. Kena virus dikit rusak, kena air dikit rusak. Kalau sekarang handphone udah kebal-kebal. Udah kuat-kuat, ada handphone antivirus, anti air, anti debu, bahkan ada anti gores, anti pecah, anti banting. Mungkin nanti ada lagi anti septik, anti acne, anti aging, anti selip. Enak tuh kalau ada handphone anti slip. Kalau yang biasa ada telepon masuk bunyinya kering gitu. Kalau anti slip enggak, semriwing. Ya. Yeah. Ada juga sekarang teknologi smartphone, handphone pinter. Yang kadang-kadang lebih pintar dari penggunanya. Ya teman-teman gue gitu punya smartphone, cuman kalau lagi kesasar gitu nggak tahu jalan dia malah bela-belain nyari polisi buat ditanyain alamat. Kan aneh, ngapain nanya polisi, dia punya handphone pinter. Ya pakai GPS, cari alamat. Alamat apa? Alamat kantor polisi. Biar puas nanyanya. Tapi nggak semua orang bisa menikmati dan bisa melakukan apalah itu artinya namanya. Nggak semua orang bisa menggunakan teknologi. Misalnya kayak tadi alat GPS. GPS tuh udah di mana aja ada. Di gadget, di HP, di mobil, bahkan di taksi itu ada GPS-nya. Cuma gitu, nggak semua orang bisa pakai GPS. Kayak tadi ini barusan gue naik taksi, ada GPS-nya, tapi tetap aja nyasar. Gue sebagai penumpang kesel dong, kata gue, bang lu supir taksi masa nggak tahu jalan? Terus dia jawabnya ngeselin, maaf deh saya jadi supir taksi, syaratnya bukan tahu jalan, tapi sarjana. Itu ada GPS ya udah pakai, nggak bisa. Katanya sarjana. Malum aja waktu saya kuliah mesin GPS masih mitos. Ngeselin ya. Kata gue harusnya dia malu sama tukang ojek. Tukang ojek tuh nggak ada yang pakai GPS kan? Tuh tukang ojek tahu. Tukang ojek nggak ada yang pakai GPS, tapi gue kalau naik ojek nggak pernah nyasar, pasti nyampe ke tujuan. Lagian tukang ojek kalau nyasar tuh nggak butuh GPS, mentok-mentok dia naik tukang cendol pinggir jalan. Saya lagi bawa motor, wah nyasar nih gue, biar tukang cendol, bang berapa gelas deh? Nggak beli ya. Tanya jalan, tahu rumahnya Haji Thohir bang? Siapa? Haji Thohir. Bentar saya cek GPS dulu. Tahu nggak bang? Oh itu lampu merah pertama belok kanan. Pertigaan belok kiri, nyampe dah rumah Haji Thohir, kantor polisi. Udah gitu sekarang semua orang udah kecanduan teknologi, kecanduan internet.
Dan internet tuh selain punya banyak keunggulan juga jeleknya membuang-buang waktu biasanya. Dulu Jakarta tuh setahu gue ya kalau macetnya tuh paling jam-jam masuk kantor doang. Jam 7 sampai jam 9. Siangnya lancar. Kalau sekarang Jakarta jam 12 siang masih macet. Banyak orang yang nyalain pemerintah katanya nggak bisa nata kota. Nyalahin orang kaya katanya suka beli mobil semaunya. Padahal yang salah tuh bukan mereka. Yang salah tuh kita. Karena ketagihan internet. Dulu ingat lagu anak-anak, bangun tidurku terus mandi. Sekarang bangun tidurku terus update. Update Facebook, Twitter, Instagram, Instaon, Instakilo, Instaquintal, Instaton. Semua timbangan diupdate. Dan coba lu pikirin durasi dari lu bangun tidur sampai lu beresin semua update itu ngabisin berjam-jam. Sebenarnya itu yang bikin lu terlambat pergi ke sekolah, terlambat pergi ke kampus, terlambat pergi ke tempat kerja. Jadi kalau Jakarta macet sampai siang, jangan salahin pemerintah, tapi salahin diri sendiri nggak disiplin sama waktu. Ya, tapi karena kecanduan internet biasanya kecanduan juga jejaring sosial gitu ya. Sekarang tuh semua anak muda hampir semuanya ya kecanduan jejaring sosial. Gue kalau ketemu sama cewek di pinggir jalan nih sekarang, gue ajak kenalan pasti gue dicuekin. Tapi kalau gue ketemunya di Facebook, gue ajak kenalan pasti gue diladenin. Kalau cewek di pinggir jalan gue godain pasti gue marah-marahin. Kalau ketemunya di Facebook, jangankan digodain, dicolek aja dia nggak marah. Bahkan dikasih jempol, like this. Kadang-kadang dicolek balik, pokback. Di sini ada yang masih suka main Facebook? Facebook itu tempatnya sekarang bukan tempat jejaring sosial lagi, tapi tempat pamer. Saudara gue tuh suka banget pamerin barang-barangnya di Facebook. Punya jam tangan baru, dipoto, diupload ke Facebook. Punya sepatu baru, dipoto, diupload ke Facebook. Sampai suatu hari bokapnya meninggal. Gak lama dari situ nyokapnya kawin lagi, bokap barunya diupload ke Facebook. Ya gue sih bukan apa-apa ya, gue cuma kasihan sama nyokapnya. Coba bayangin pas bokapnya di-upload, tiba-tiba ada yang ngedownload. Janda lagi dia. Nah, gue doa, selamat malam. Gue baca 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus.